Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat selalu buat kita semua. Malam ini kita kembali melakukan pembelajaran di pertemuan 10 pada malam ini. Kalau pagi tadi saya tatap muka ya, sudah tatap muka di 10, 11, 12. Maka untuk mahasiswa saya yang malam, saya buat tatap muka juga, tapi melalui dunia maya ya, atau Zoom ya. Jadi supaya sama gitu ya, sama-sama satu tatap muka fisik, nah, kalau ini tatap muka secara dunia maya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan untuk tetap melanjutkan aktivitas kita. Pertemuan 10 ini setelah kita melakukan UTS dan sebagainya, artinya kita sebenarnya sudah hampir finish ya di dalam pembelajaran ekonomi kemiskinan ya, mata kuliah ekonomi kemiskinan ya. Jadi kalau malam ini pertemuan 10, maka kita tinggal menyisakan 4 pertemuan lagi ya, karena pertemuan terakhir adalah UAS ya. UAS itu katanya tatap muka, tapi malam ini saya nggak tahu apakah tatap muka juga atau tetap by daring ya, dengan jawabannya nanti di email ya, di-emailkan. Oke, saya buka dulu PowerPoint. PowerPoint-nya. Ntar saya jawab dulu chat ini. Nampak PowerPoint-nya? Oke. Jadi materi pertemuan 10 ini kita belajar tentang pengukuran kemiskinan ya. Jadi kemiskinan itu perlu diukur atau dihitung ya. Kenapa perlu diukur dan perlu dihitung? Agar tepat sasaran. Artinya jumlah orang miskin itu bisa terdata ya, untuk bisa dibuatkan proyek-proyek untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan. Atau paling tidak membuat proyek-proyek atau bantuan-bantuan sehingga mereka paling tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari ya. Mungkin kalau untuk mengangkat mereka dari kemiskinan, mungkin perlu berbagai macam cara ya. Tetapi paling tidak mereka bisa memenuhi kebutuhan minimalnya lah. Minimalnya. Pengukuran kemiskinan itu akan berbeda-beda pada setiap negara ya, tergantung negaranya. Dan bisa juga berbeda-beda tata cara atau cara untuk menghitungnya ya. Makanya pada materi 10 ini ada berbagai macam cara, ada berbagai macam teori, ya, rumus untuk mengukur berapa banyak sih orang miskin ya, berapa banyak sih orang miskin di suatu negara ya. Memang kemiskinan itu tidak bisa kita nolkan ya, seperti sebelum-sebelumnya pernah saya sampaikan. Tapi paling tidak orang miskin itu tidak bertambah, tetapi malah berkurang ya, diupayakan berkurang ya. Jadi datanya itu, data orang miskin itu jangan naik. Nah, diupayakan dia tetap ya, tetap atau turun ya. Jangan dibiarkan orang miskin itu meningkat jumlahnya ya. Kenapa? Karena pemerintah suatu negara akan menjadi kesulitan apabila banyak orang miskin. Pasti akan terjadi kriminalitas di mana-mana ya. Pasti akan terjadi kerusuhan dan sebagainya. Karena orang butuh makan ya. Butuh makan. Maka dalam materi ini kita akan bicara tentang pendapat aksiomatik, kemudian beberapa teori atau rumusan-rumusan tentang
bagaimana cara mengukur jumlah orang miskin itu. Aksioma itu adalah maksudnya prinsip-prinsip ya. Prinsip-prinsip di dalam mengukur jumlah orang miskin itu ya. Jadi dengan berbagai macam teori, berbagai macam definisi, berbagai macam rumusan ya. Tetapi yang perlu menjadi kesamaan di dalam teori-teori itu adalah bahwa ukuran kemiskinan itu atau prinsip-prinsip di dalam mengukur kemiskinannya. Pertama ada namanya anonimitas ya, atau independensi ya. Jadi maksudnya ukuran cakupan kemiskinan itu tidak tergantung pada siapa yang miskin atau apakah negara tersebut mempunyai jumlah penduduk miskin yang banyak atau yang sedikit ya. Yang banyak atau yang sedikit ya. Jadi harus independen, harus dia berdasarkan keleluasaan ya, tanpa ada tekanan dari pihak manapun di dalam menghitung jumlah orang miskin. Ada suatu daerah kadang-kadang malu ya, malu mengakui bahwasannya di daerahnya itu banyak orang miskin. Jadi merasa malu itu pejabat daerahnya itu, wah banyak kali orang miskin di tempatnya dia ya, banyak kali orang miskin di tempatnya dia, malu dia. Nah, ini yang tidak boleh ya, ini yang tidak boleh dilakukan oleh suatu daerah, jangan malu. Karena kalau orang miskin itu disembunyikan, maka apa yang akan dibuat pemerintah itu tidak akan berguna. Kenapa? Tidak bisa mengurangi orang miskin di suatu daerah. Ya. Jadi makanya anonimitas ini adalah independensi yang tidak boleh dicampuri oleh pihak manapun. Jadi dia bebas nilai ya, bebas nilai. Prinsip yang kedua adalah monotenisitas ya. Apa itu? Bahwa jika kita memberi sejumlah uang kepada orang yang berada di bawah garis kemiskinan, maka jika diasumsikan semua pendapatan yang lain itu tetap ya, maka kemiskinan yang terjadi tidak mungkin lebih tinggi daripada sebelumnya. Ya. Jadi bahwa apabila kita membantu atau memberi bantuan kepada orang miskin, pastilah orang miskin itu akan berkurang jumlahnya. Ya. Pasti ya. Pasti akan berkurang. Kalau dibantu orang miskin itu pasti jumlah orang miskin akan berkurang. Dengan asumsi bahwa kondisi yang lainnya itu tetap ya, kondisi yang lain tetap. Kadang-kadang kan seperti materi kita sebelumnya kan ada kemiskinan kultural ya. Artinya ya senang sekali dia dianggap miskin terus ya. Tidak mau berubah ya. Dia senang jadi orang miskin karena akan banyak menerima bantuan misalnya. Nah ini yang akan susah untuk mengukur, menilai atau mengurangi orang miskin tersebut. Prinsip yang ketiga adalah sensitivitas distribusional ya. Jadi jika kondisi yang lain konstan ya, apabila kita membantu orang miskin, apabila pendapatan orang miskin itu untuk orang kaya, maka akibatnya perekonomian akan menjadi lebih miskin. Ya. Artinya apa? Bantuan untuk orang miskin itu harus terdistribusi secara tepat. Ya. Sekarang kan banyak orang kaya malah terima bantuan orang miskin. Dia punya mobil Pajero ya, masih ngisi Pertalite. Ya. Kenapa? Premium kan sekarang sudah tidak ada lagi, gantinya Pertalite. Jadi Pertalite ini disubsidi oleh pemerintah. Ya. Yang boleh memakainya adalah roda 2, roda 3, angkot. Ya. Ini malah yang punya Pajero, yang punya mobil-mobil mewah itu ngisi bensinnya Pertalite. Nah, ini kan berarti kita seolah-olah mentransfer pendapatan ke orang kaya ya. Jadi akhirnya ekonomi itu tidak akan tumbuh,
atau orang miskin itu tidak akan berkurang. Karena apa? Pendapatan untuk orang miskin itu tersedot ke orang-orang kaya. Yang mampu membeli minyak atau bensin adalah kan orang yang punya uang ya. Atau orang kaya itu menikmati Pertalite ya, harga subsidi dari pemerintah. Jadi sudah orang miskin tidak bisa membeli Pertalite misalnya, tahu-tahu jatah orang miskin itu habis dipakai oleh orang-orang yang kaya ya. Itu yang maksudnya bahwasannya sensitivitas distribusional namanya. Jadi pendapat umum ini harus menjadi dasar di dalam kita memberikan rumusan ya, atau memberikan definisi kepada definisi atau ukuran-ukuran tentang kemiskinan. Kemudian UNDP, United Nations Development Program, selain mengukur kemiskinan dengan parameter pendapatan, maka tahun 1997 memperkenalkan apa yang disebut indeks kemiskinan manusia, Human Poverty Index ya, atau biasa juga disebut indeks pembangunan manusia (IPM). Bahwa kemiskinan itu harus diukur dalam satuan hilangnya 3 hal utama ya. Jadi yang disebut miskin itu apabila ada 3 hal yang hilang dari kehidupannya ya. Pertama, hilangnya kehidupan ya. Tidak punya masa depan, tidak punya cita-cita ya. Jadi dia memikirkan udahlah besok nggak tahulah mau makan apa. Artinya memikirkan besok makan apa pun dia nggak bisa. Jadi hilangnya kehidupannya. Nah, itu salah satu ukuran yang disebut miskin ya. Tidak punya masa depan ya. Udah pasrah aja ya. Yang kedua pendidikan ya. Artinya pendidikan ini merupakan ukuran tidak banyaknya orang bisa bersekolah, banyak orang putus sekolah ya. Itu berarti karena kemiskinan. Lalu yang ketiga adalah ketetapan ekonomi. Jadi tidak punya pendapatan ya. Tidak punya income ya. Jadi kalau orang yang tidak punya kehidupan lagi ya, kemudian tidak ada pendidikan, terus gajinya atau pendapatannya bisa hari ini tidak ada, besok tidak ada ya, tidak tetap ya. Nah, maka ketiga ukuran ini bisalah disebut seseorang itu miskin ya. Dikatakan miskin itu menurut UNDP ya. Kemudian kita masuk ke definisi yang pertama ya. Namanya poverty gap ya. Poverty gap atau income shortfall Watts Index ya. Adalah bagaimana cara mengukur jumlah uang dan pendapatan yang diperlukan untuk mengeluarkan penduduk miskin keluar dari garis kemiskinan atau dia langsung berada di atas garis kemiskinan. Jadi jumlah orang miskin itu ya, bagaimana caranya agar orang miskin itu bisa keluar ya, bisa keluar dari kemiskinan. Jadi selisihnya itu ya. Misalnya orang miskin ada 20 juta. Bagaimana jumlah 20 juta itu bisa keluar di atas garis kemiskinan. Nah, sehingga diperlukanlah rumus atau teori untuk mengeluarkan jadi income shortfall itu adalah berapa pendapatan yang bisa mengangkat masyarakat itu keluar dari kemiskinan ya. Dihitunglah itu ya. Misalnya 20 juta orang miskin itu kalau ditambah misalnya 1 juta dibantu kepada mereka 1 juta kali 20 juta berarti sekian triliun ya yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk bisa mengeluarkan orang miskin itu keluar dari garis kemiskinannya. Jadi berada di atas. Itulah yang perlu dihitung. Itu namanya poverty gap atau gap yang
bagaimana mengangkat orang miskin bisa keluar dari garis kemiskinan.